Oke. Nih kawan-kawan guru tani 75 channel. Ini kita habis aplikasi tapi Mas Suraji yang ngajak diskusi. Jadi Mas Suraji, sebenarnya yang dibutuhkan tanaman itu tadi kalau misalnya kita cerita singkong ya. Cerita singkong. Apapun namanya, tanamannya apapun, itu tetap dia 3 hal faktor penting itu. Faktor fisika tanah, kimia tanah, sama biologi tanah. Nah, faktor fisika tanah itu ya fisik, namanya juga fisik, tanah juga perlu diolah. Makanya ada bajak, tanah itu dibajak, dinanas dibajak, singkong jangan dibajak juga kan? Bajak fisika. Yang kedua adalah faktor kimia tanah. Faktor kimia tanah. Serius ini Mas. Lumayan untuk sak konten nih. Gaya. Jadi kalau yang kimia tanah itu saya tadi sampaikan hukumnya fardhu ain. Dalam budidaya apapun kita tetap harus cek pH. pH-nya berapa? Ini syarat sahnya sebelum tanam. Kalau misalnya pH-nya dengan itu di bawah 5, di bawah idealnya pH kan di 7. Di 7. Nah, kalau yang di bawah 5 nah seperti yang kita semprot tadi, nanas itu nggak butuh pH tinggi kan. pH-nya ya 3,7 sampai 4,5 kalau nggak salah. Nah, kalau singkong itu masih butuh pH kurang lebih 5,5, 5,7 lah. Syukur-syukur 6. Jadi sampean cek dulu pakai alat cek ini ya. Ini sederhana dan ini sering kawan-kawan guru tani ini diskusi sederhana saja. Jadi panjenengan dimanapun berada yang sering dilewatkan adalah mengecek pH. Buru-buru nandur tanduran. Padahal gak dicek sih. Ada beberapa ya alat cek. Kalau yang paling populer itu satu pakai pH meter yang gini, ini digital. Ada beberapa macam. Ini yang saya nggak promosi di M5 ya. Iki regane rada lumayan Mas ini. Meh 3.000 ini. Jadi karena meh 3.000 untuk kantong. Berarti langsung di tanah mecep nih Mas ya. Ya, kalau ini. Nah, saya biasanya supaya itu tidak apa kita merasa lega dan akurasinya dapat. Jadi saya biasanya cek juga pakai kertas lakmus. Ini kertas lakmus. Kok pas arah balik kita coba ya. Kita coba. Sebenarnya pH-nya piro sih nggak sampai ini? Iya, masa singkong hasil. Tadi pH nanti ini di sini nih. Ini 0 sampai 7. Ini 7 sampai 14. Nanti kita cocokkan yang secara digital colok berapa pH meter ini ya. Terus secara kertas lakmusnya berapa. Ini bagi panjenengan yang belum punya kertas lakmus, ini sangat murah sekali, dapatkan di toko-toko kimia terdekat. Namanya kertas lakmus. Kertas lakmus. Ini menurut saya lebih akurat ini. Kadang kalau misalnya ada pengaruh dia tanahnya kurang lembab, tanahnya kurang ini. Ya meskipun ini juga bagus juga ya, tapi untuk ngimbangi biasanya saya pakai 2. Meyakinkan, tapi klop. Tapi kalau yang pakai pH meter yang harganya amit yang agak murah itu biasanya ya sesuai harga lah, kadang juga tidak akurat. Nah ini Mas, nanti dicocokin fungsinya apa. Kalau misalnya nanti tak tunjukin ada buku ini ya di shop ininya. Jadi kalau pH-nya itu tidak sesuai, katakanlah di bawah 5, nanti ada grafiknya Mas, grafik NPK. Nah, nutrisi makro primer kan, nitrogen, fosfor, kalium. Terus makro sekunder, kalsium, sulfur, magnesium. Ojo-ojo kadang-kadang petani itu gak ngerti cara moco karung. Pokoknya hitam Pak, pokoknya putih. Nah nanti kita juga sampaikan. Jadi seperti ini kebetulan bawa karungnya es kakut ya. Ini ya 19, 10, 13 2,5 NPO plus teras elemen. Nah ini
bedanya apa dengan pupuk yang ada di lapangan seperti jenengan tadi kan? Kita nggak boleh nyebut merek ya. 15 15 15 itu artinya hanya unsur makro primer aja. Nitrogennya 5%, fosfornya 15%, kaliumnya 15%. Nah kalau ini NPK masih ada 2,5 MgO, ini yang magnesium tadi unsur makro sekunder. Ya tetap kalau wis primer wis kan biasa wong kan mikir sekunder kan. Sekunder, ono sulfure, ono kalsium. Terus TE iki trace elemen. Jarang diurusi wong. Trace elemen iki unsur mikro lah Mas gampangnya. Unsur mikro utama yang idealnya ada di ini ya kawan-kawan petani semua. Unsur mikro utama. Ingat-ingat boron, zinc, cuprum, mangan, ferum. Nah, kulit ono mantep. Tandurannya mesti sehat. Nah, tadi itu seperti itu dah. Tadi kan ada pertanyaan dari Mas Suraji. Mas Suraji, jadi faktor utamanya kenapa kok saya kembangkan tagline-nya itu sehatkan tanahnya maka sehatlah tanamannya. Sebenarnya kita itu nggak bisa cuma memperhatikan tanaman aja Mas Suraji. Tanahnya juga harus kasih makan. Bahan organik. Kalau bahan organik di lapangan yang kita tahu ya kuhe ayam, kuhe sapi, kuhe kambing kan. Nah, dalam kesuburan tanah itu ada zat humat dan non humat. Nah, ini adalah pupuk pengganti atau pendamping untuk bahan organik. Jadi jangan nggak usah nggowo oke pakai Anderson humidity. Ini fungsi ini biasa di mix di poster tadi, mix aja sama pupuk yang jenengan beli tadi 16. Saya cuma ini guyon aja ya kawan-kawan, jangan marah ya. Jadi coba kita pakai logika. Nanam padi kita dikasih 15. Nanam jagung kita dikasih 15. Nanam singkong dikasih 15. Terus tanaman apa mana? Tomat 15. Pertanyaan nih, opo ya podo mangane tomat, mangane cabai, mangane ini singkong. Nah, padahal tadi kalau kita belajar singkong, kebutuhan singkong tadi 1,7, 0,6, 3,5. Jadi kebutuhan P-nya paling kecil untuk singkong. Panjenengan bisa cek iki ilmu mohon maaf kawan-kawan yang sudah expert, ini ilmu sangat sederhana. Apalagi anak-anak milenial, tinggal googling aja 1 ton singkong, produksi singkong butuhkan nutrisi berapa, metu kok Mas. Geser paling aneh, literatur ini nyebut 1,7, literatur ini 1,6, ini 1,5, tapi nggak akan jauh-jauh dari situ. Itu tujuannya kita untuk mendeteksi. Ini tadi asam humat humidity. Ki aku ngarani lek ning petani-petani kita yang kita bina itu di cabai, di jagung, di ini namanya booster. Jadi pupuk sampean mau sing cepet lewat, itu bisa sampean mix campur dengan ini. Tujuannya apa? Supaya ada pelapis, supaya dia dapat dirubah. Kayak jare petani ning ndi ning gone tanggamu sing iki ngrubah pupuk-pupuk sing dicampur iki jadi siap saji. Terus gak cepet lepas Mas. Iki di mix, jadi karunge dikungkus sampe ndelok proses-proses pencampuran di Guru Tani 75 channel. Iki sing granul ya, granul. Nah, aku mau cerita yang kebetulan pas hari ini saya bawa ini kan, Chemit SG. Chemit SG ini asam humat. Ini tadi asam humat yang yumin. Untuk benang tanah. Ini untuk kesuburan tanah. Kalau di bahasanya Pak Fauzan, siapa sekarang Pak Diko, ini untuk meningkatkan KTK, bahasanya deh, kapasitas tukar kation. Bahasa kita, ini membuat tanaman lebih subur gitu aja lah, tanah lebih subur. Nah, ini adalah asam humat yang jenis asam sulfat.
namanya Chemit SG. SG itu soluble granul. Iki barangnya podo Mas. Iki yang kemasan. Nah, ini kenapa kok disebut SG soluble granul? Karena solup itu apa? Cepat larut ya. Cepat larut. Oh, lulusan Arab Saudi. Nah, ini ya. Nih, Terus Bisa- satu tank berapa kira-kira? bisa bisa didekatin. Nah, sampean dadi kamerawan. Mas. Coba rotok-rotok di nisor ya. Ini pas. Kurang ini berarti nisor. Nah, ya. Kita kayak sini, Dok. Ini, Dok. Nah, ini kan Si mata aduknya Mas. gak usah diaduk. Oh enggak. Jadi ini namanya soluble granul. Wah, ini kurang ketok iki. Ngene. Nah, iki jenenge soluble granul. Nah, cepet larut, Oh, kayak Iya. coklat. kurang lebih kalau kita tungguin 2 menit. Kalau pengen cepet diaduk. Cacing. Dan ini nanti selama 3-4 bulan, 5 bulan ke depan, dia nggak ngendap. Dan aman nih sampai sprayer. Nah, ini juga bisa jadi satu alternatif untuk fruit quality untuk nambah bobot padi, cabai, jagung. Karena apa? Mengandung potasium fomat 14%. Kalau di ini 12%. Biasa orang Amerika kan. Dia ngomongin 12% padahal di sini 14%. Orang kita ketoknya kebalikan nih. Nah, ini. Oh iya. Sidik aja pekat. Nah, ini kalau di tanaman umbi-umbian, kentang, apalagi yang kita bicarakan nanti ini ya, singkong, spray kocor wae ini. Mulai ya. Satu tank tuh Nah, Yap. kita tinggal kalau mau paling irit 1 gram per liter. 1 gram per liter. Nah, kalau mau ini ya 2 gram. Tergantung lek sampean pengen singkongnya luwe apot, tambahilah 3 gram, Bandar kan sama. 4 gram. Sampean coba neng itu. Sampai pasti dong. Nah, ini kan. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan di. Nah, ini sekali lagi nih beliau nyamar aja. Saya tidak nyebutkan kerja di mana. Tapi beliau ini punya lahan berapa ratus hektar? 1 hektar. Oh, 1 hektar. Rencananya Mas Suraja itu mau nanam singkong 100 hektar, tapi tahun ini baru kecapek 1 hektar. Ya ojo diremeni. Apa ngomongan itu doa. Amin. Iki tahun 2024. Jangan-jangan setahun 2 tahun lagi ketemu lagi beliau sudah punya 100 hektar. Amin. Tanah-tanah kawasan sudah dikuasai Mas Radi. Amin, amin. Amin. Iki Mas, jadi jenengan kalau buat di padi, misalnya padi, si mengkrik, sing iku spray hijau. 1 gram per liter aja. Berarti Kalau ke daun, 14 tank berarti 14 cabai hijau, kerupuk, keriting, apa merengkul itu, mari nggak iki. Coba cabai juga. Iya, Oh, cabai Lah singkong daunnya enggak apa-apa ya, 6. nggak apa-apa. 1 gram per liter. Tapi lek kita mau ngembat produksi nih, tambahilah 2 gram 3 gram. Kocor ning ngene Batang pas akarnya. iya pas akar itu. Dek luwih bobot. Luwih abot. Seperti ini. Jadi ini dalam kapasitas nggak perlu diaduk-aduk. Dia akan larut sendiri. Kemasan seperti ini di kios-kios. Ini kalau di kios-kios ini harganya antara 45 sampai 55.000. 100 gram ini bisa untuk 4 tangki ya. Kalau satu itu 15 ya, 15. 15 Berarti 100 dibagi 15 berapa? 5, 6. Bisa 6 tangki Mas. Tapi karena beliau mau subscribe sebanyak-banyaknya Guru Tani Channel dan mencoba PT Aris Sampurna, ini hari ini kita sangat gratis. Amin. Coba ini. Oke, ini guyonan tok. Nah, jadi kawan-kawan Guru Tani 75 Channel, ini channel yang kita tidak terlalu serius tapi bisa dapat satu solusi yang jelas. Yang jelas dalam banyak kesempatan saya sampaikan, kalau mau maju negaranya, majukan dulu pertaniannya. Ya. Pasti maju negarane. Ojo sibuk
Majokno sing kono wae, Bro. Bukan politik, ini kita omong pertanian. Oke, terima kasih. Guru tani sehatkan tanahnya, maka sehatlah tanamannya.